Halo sahabat obrolan ibu-ibu, apa kabar? Semoga dimanapun para sahabat berada, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu tetap semangat. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program obrolan ibu-ibu, Not a Supermom's Diary, obrolan ringan syarat manfaat. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan rekan saya, Teresa Wina. Apa kabar, Win? Halo, apa kabar Gio? Apa kabar sahabat obrolan ibu-ibu? Ya, kabarnya baik selalu ya, Win, tentunya ya. Amin. Ya, Wina, jadi hari ini kita akan obrolan dengan tema hidup tetap indah walau banyak kesulitan. Ya. Nah, Win, sebenarnya latar belakangnya di saat sekarang ini kita kan sering dengar ya, Win, ya, istilah strawberry generation. Ya, generasi yang katanya Gen Z gitu ya, yang seperti strawberry, di luarnya terlihat cantik, tapi sangat rapuh. Iya, jadi banyak keluhan tentang mudah mengalami isu mental health, gangguan kesehatan, keluhan depresi, yang ringan-ringan sampai yang agak berat dan yang kasus-kasus yang serius dan memprihatinkan ya, Win, ya. Iya, betul, Seperti keputusan untuk mengakhiri hidup misalkan. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita ya, Win. Mungkin boleh diperkenalkan. Ya, sahabat obrolan ibu-ibu, kita akan nanti diperkaya oleh seorang narasumber kita ini. Bagaimana sih kita melihat hidup itu dengan lebih positif gitu ya, supaya kita bisa lebih menjalaninya dengan bahagia. Kita akan dikuatkan oleh seorang narasumber kita, Romo Carolus Putranto Trihidayat, PR. Romo. Halo. Yang akan Selamat datang, dibahas Romo. dengan Romo Uut. Halo Wina. Halo Romo. Halo sahabat obrolan ibu-ibu dimanapun berada. Ya Romo. Jadi tadi kan sudah dibuka oleh Gio ya, bagaimana kita belakangan ini kan ya memang hidup kan nggak gampang. Masalah ya ada ekonomi, kadang masalah dengan keluarga, mertua menantu, yang anak remaja dengan pun remaja juga punya masalahnya sendiri. Ya. Nah itu gimana Romo supaya kita lebih lebih kuat, kita bisa lebih positif gitu melihat hidup. Iya, itu betul ya. Isu terkait kesehatan mental memang semakin hari semakin kuat ya gaungnya ya. Bahkan di beberapa negara maju saking begitu kuatnya masalah kesehatan mental dan kesulitan dalam hidup, banyak pasangan memutuskan untuk tidak punya keturunan. Child free. Iya, child free. Untuk apa melahirkan manusia ketika manusia yang sudah ke dunia itu hidupnya susah ya, malah bikin dia menderita. Mendingan nggak mendatangkan manusia ketika dia lahir ke dunia dan berhadapan dengan penderitaan. Ada filosofis yang seperti itu. Dikatakan kita itu beretika dan bertanggung jawab kalau tidak membebani manusia baru dengan kesulitan yang ada di dunia. Itu kan berarti sangat negatif gitu ya, memandang kehidupan ya. Tidak hanya manusia yang akan datang, yang ditutup kesempatannya untuk hadir di dunia, tapi juga manusia yang sudah ada di dunia mengalami kesulitan. Nah, itu juga banyak hambatannya untuk punya harapan untuk bisa melihat keindahannya. Tadi sudah dikatakan misalnya putus asa, lalu pengen mengakhiri hidup karena sudah tidak melihat peluang lagi dan seterusnya. Ya, ini gejala-gejala yang memang khas zaman ini. Ada satu penelitian sejak tahun 2010 itu statistik kecenderungan untuk mengakhiri hidup anak-anak remaja di Amerika itu meningkat 2 kali lipat. Jadi sejak tahun 2010 ya, Romo. Rentang 2010 sampai 2012 itu diadakan survei khususnya untuk remaja, anak-anak remaja. Kecenderungan untuk mengakhiri hidup itu meningkat. Lalu ada orang yang pengen tahu kok bisa meningkat di rentang tahun ini ya. Selidik punya selidik, rupanya itu bisa kita kaitkan dengan penemuan telepon genggam.
2010 kan udah setelah iPhone. Iya. setelah bukan Ponsel. setelah jauhnya, bukan 2007 itu kan iPhone pertama ya muncul. Oke. 2007. Iya. Lalu Betul, 2010, 2012 itu front Langsung kamera. front Oh, kamera. oke. Selfie bisa gitu selfie, bisa apa namanya video live gitu kan ya. Lalu hubungannya apa itu dengan meningkatnya statistik keputusasaan dan kecenderungan mengakhiri hidup, terutama di remaja putri ya. Jadi ketika dia apa namanya self gitu kan, dia selfie ataupun video call langsung dari front kameranya, dia membandingkan dirinya dengan artis-artis selebgram ya, lalu yang ada di media di media sosial, kok aku tidak seperti dia. Lalu dia merasa rendah diri, merasa seperti hidupnya tidak bermakna dan seterusnya, kurang baik dari yang lain yang ada di media sosial. Padahal bisa di Photoshop ya, Romo. Apa sih itu? Tapi kan Pakai ya remaja filter bisa ya, Romo. pakai filter bisa, dan nggak tahu juga artisnya itu 2 jam loh dandannya kan sebelum dia broadcast gitu kan. Nah itu, jadi memang pengaruh media sosial itu sangat kuat ya. Ketika orang belum siap untuk masuk ke dalam ruang publik seperti itu, khususnya anak-anak remaja yang memang kan usia transisi ya, sangat rentan ya, itu bisa kena pengaruh ya, khususnya untuk remaja putri ya. Jadi media sosial untuk remaja putri itu bisa mempengaruhi penilaian dirinya, penghargaan dirinya, self esteemnya juga bisa runtuh. Untuk remaja putra beda lagi sebabnya, yaitu kecanduan main game. Wah, iya, relate Itu. banget tuh Romo sama Itu dia. sekarang. Nah, jadi kalau kita lihat dari fakta yang sederhana saja, yaitu generasi sekarang dengan media sosial, itu pelan-pelan kita bisa mulai memahami, oh ya begini ya. Jadi anak-anak remaja yang usianya masih sangat, ini kan masa labil ya, masa mencari identitas, masih mencari role model, ya cari jati diri, masih mencari aku mau seperti siapa, masuk ke dalam ruang publik yang ada di media sosial untuk remaja putri itu, wah, saya ingat kok pengaruhnya luar biasa ya. Saya ingat dulu ketika saya SMP, saya punya teman putri, itu disinggung, dikritik soal kepang 2-nya aja, itu bisa sampai nggak membuat anak itu nggak masuk 3 hari. Itu Padahal itu baru sekelas paling satu kelas ya kan, bahwa kepangnya 2 itu dikomentarin doang dikomentarin ya, nggak sampai dibully, nggak sampai dihina, tapi dikomentarin. Ih kok begitu sih? Nah, itu bisa sampai nggak masuk 3 hari. Ya itu baru sekelas. Nah sekarang netizen bayangkan ya, sedunia ya mengomentari dan membandingkan dengan artis lain itu kan, nah itu. Pantesan banyak juga Romo remaja-remaja tuh yang punya Instagram gitu ya. Tapi nggak ada isinya gitu Romo. Itu mereka dia. posting aja nggak berani gitu loh Romo. Iya, jadi hanya punya akun tapi nggak berani kan. Nah itu untuk remaja putri punya pengaruh yang begitu kuat untuk penilaian dirinya. Tapi untuk remaja putra itu membuat menutup diri dengan pergaulan, asik main HP, asik main game, lalu tidak berinteraksi dengan yang lain. Nah ini, maka menurut saya yang namanya generasi strawberry ya, cemerlang di luar, ringkih di dalam itu ya, salah satunya karena itu ya, sibuk dengan media sosial, sibuk dengan gadget, lalu tidak berinteraksi seperti ini. Padahal yang namanya interaksi itu kan sekolah kehidupan. Tidak semua keinginanku akan terwujud, karena orang lain juga punya keinginan. Nah kalau kita nggak belajar interaksi seperti ini, sosial seperti ini, ya akhirnya mikirnya diri sendiri, semua keinginan harus terwujud ya, nggak biasa menerima penolakan, nggak biasa melihat bahwa orang lain juga punya keinginan. Nah itu mungkin bisa sedikit menjelaskan kenapa ada kerapuhan seperti Romo. itu. Mungkin juga pengaruh dari mungkin content creator atau apa yang menunjukkannya bahwa kayaknya hidupnya mulus aja gitu. Betul, ya Romo ya. Itu ditelan mentah-mentah gitu kan ya. Gampang, jadi YouTuber bisa penghasilannya banyak dan seterusnya, seolah-olah hidup itu memang semudah itu. Padahal kan dibandingkan dengan hidupnya dia sendiri ya Romo. Nah itu dibandingkan ya.
Makanya Jadi YouTuber juga nggak gampang kan? nggak gampang. Nah, jadi maksudnya apapun ya pasti ada ada persiapannya, Iya. ada pengorbanannya, Iya, ada mereka kan hanya perjuangannya. menampilkan apa yang mau Apa ditampilkan iya, aja ya, yang sudah Romo. jadi ya. Nah itu dapurnya di belakang, nggak tahu nggak tahu bagaimana bagaimana menggodok, perjuangannya iya, ya kan. menggodok ide dan lain-lain. Betul. Iya. Makanya keponakan saya itu, mama ngapain sih sekolah tinggi-tinggi mau jadi YouTuber aja nanti. Wah, ya Iya, itu dia banyak nggak tahu cita-cita. perjuangannya seperti apa ya kan. Sekarang. Untuk bisa dapatin kamera mesti nyicil dan Iya, seterusnya, iya. ya dapatin ruang studio nggak gampang dan seterusnya itu. Iya. Jadi memang terutama betul yang dikatakan Bapak Paus dalam seruan apostoliknya Christus Vivit. Ini seruan apostolik terkait kaum muda. Salah satu 3 tantangan di hadapan anak-anak muda generasi sekarang ini adalah salah satunya media sosial, dunia digital itu ya. Dan pengaruhnya sudah kita bahas tadi begitu dalam dan Dahsyat. begitu luas ya. Iya. Itu Iya. dia. Maka kalau kita lihat bagaimana media sosial punya dampak langsung, artinya mempengaruhi perilaku ya. Iya. Self esteem berkurang atau jadi kecanduan, atau juga konten dari media sosial itu memberikan kesan seolah-olah hidup itu gampang, hidup itu indah, sehingga ketika dia melepas media sosial berhadapan sama dunia nyata, oh hidup susah ya, membuat dia nggak siap gitu ya. Di samping itu juga perlu kita perhatikan juga bahwa memang masalah kesehatan mental itu ada benarnya, tetapi jangan berlebihan. Iya, Romo. Ada satu kasus seorang ibu ngajak anaknya piknik. Lalu ketika anaknya piknik itu tiba-tiba kakinya keseleo dan ibunya kan cemas ya. Iya. Ini jangan-jangan ada tulang yang patah atau apa, dia bawa ke dokter, ke klinik terdekat. Hanya untuk periksa kaki. Setelah diperiksa kaki, udah disembuhin, dikasih obat. Lalu perawatnya bilang, "Ibu, sekarang dokter mau ngomong secara pribadi dengan anak ini." Oh, oke. Oke, nggak apa-apa, saya temani. Enggak, pribadi ibu mesti Ibu di luar luar. aja. Loh, boleh nggak saya tahu yang ditanyakan dokter apa? Ini ibu dikasih list pertanyaan. Ini pertanyaan. Isinya, apakah Anda pernah mengalami kekerasan dari orang tua? Apakah Anda kecenderungan mengakhiri hidup? Apakah Anda pernah merasakan keputusasaan? Lah, Dok, anak saya baru 12 tahun. Kok dikasih pertanyaan kayak begini? Saya tuh kesini cuma mau meriksa kaki anak saya. Iya. Kok sekarang kesehatan mentalnya juga perlu diperiksa? Saya nggak butuh itu. Nah, kadang-kadang berlebihan juga. Ya. Iya, iya. Jadi, kadang-kadang jangan-jangan ya, isu generasi strawberry, isu kesehatan mental, kita yang menciptakan ya. Melebih-lebihkan Orang gitu tuanya ya. ya, Romo ya. Orang tuanya yang menciptakan melebih-lebihkan, wah anak saya bermasalah, anak saya bermasalah. Anak kan bukan sumber masalah ya. Iya. Betul nggak sih anak bukan sumber masalah? Yang bikin masalah Enggak orang juga tua. sih. Dua-duanya. Dua-duanya ya. Tapi kan seolah-olah dengan isu kesehatan mental ini, jangan-jangan kalau kita tidak kritis, kita yang menciptakan itu. Membesar-besarkan kayaknya. Membesar-besarkan. Lihat satu pendapat gitu juga, Romo. Iya. Anak zaman sekarang kesulitan dikit aja kayaknya orang tuanya turun tangan langsung. Iya, gitu, Romo. betul. Padahal yang zaman dulu kan lebih bisa survive gitu ya, Romo Iya, ya. dibiarin malah kan. Wah, kalau di camping 3 hari malah orang tuanya seneng, asik nggak masak buat anak saya. Ya, itu kita Iya. orang tua seneng gitu loh. Anak mandiri ya kan. Tapi zaman sekarang enggak ya. Jadi orang tua itu melihat apa-apa bahaya. Maka anak, waduh kalau begini nanti begitu ya, jangan terlalu melihat begitu hidup terlalu protektif banget ya. protektif sehingga ya menghasilkan anak-anak yang juga akhirnya Kemarin ada tidak kasus sulit bukan sih berkembang. yang juga sampai guru pun nggak berani negur anak gitu. Oh iya, iya. Ya. Kelakuan Betul. muridnya kayak apa di depan guru, dicuekin aja udah. Betul. Jadi ada kasus gitu loh. Betul. Jadi kayaknya semua jadi bener Romo bilang. Jadi kayaknya kasus kecil jadi kayak membesar. Lalu kayaknya anak nggak boleh di ini, nggak boleh di Ditunggu itu, sedikit. nggak boleh gitu. Ya, Harus betul, diprotek nggak boleh kena benar-benar. trauma takutnya kan. Iya. Tidak boleh punya pengalaman buruk. Lah, pengalaman buruk itu sejak kita dilahirkan kan. Iya. Makanya kita nangis. Itu justru kayaknya bekal Iya. yang nggak bisa dikasih ya Romo. Maksudnya Iya. datang dengan ininya gitu. Iya, jadi memang pengalaman buruk itu modal supaya orang itu dewasa. Kalau dalam game itu kan
sebelum ketemu level bos itu kan mesti ketemu lawan-lawannya dulu Iya, ya. iya. Nanti baru kalau udah ketemu lawan yang hebat, yang paling hebat. Nah, kalau nggak pernah dihadapin tantangan-tantangan gitu ya nggak bisa maju-maju kan. Jadi Sebenarnya kayak latihan ya, kayak Romo, latihan ya. sebenarnya itu. Nah, maka masalah kesehatan mental jangan-jangan itu adalah proyeksi atau cerminan dari ketakutan ya orang-orang dewasa satu sisi lain juga keinginan supaya anak-anak ini bahagia tanpa perjuangan, sesuatu hal yang nggak bisa berjalan bersamaan ya. Kebahagiaan dan perjuangan nggak bisa dilepaskan, kebahagiaan dan penderitaan nggak bisa dilepaskan itu. Maka di Perancis di tahun 80-an 90-an ada istilah generasi Tanguy. Tanguy itu adalah anak usianya udah 30 tahun tapi masih tinggal sama orang tuanya. Masih minta cuciin bajunya, masih tidur sama bapak ibunya, masih sarapan dibuatin, dimasakin, generasi Tanguy. Jadi itu bahasa Prancis, Romo. Bahasa Perancis ya. Jadi generasi Tanguy ini anak sudah di atas 20-an tapi masih kayak melekat sama orang tua gitu kan. Nah, itu sampai ada filmnya itu. Kemudian anak itu baru bisa lepas ketika dia bentrok sama orang tuanya karena ketemu kekasih yang berasal dari Tiongkok dan dia memilih tinggal sama kakaknya di Tiongkok. Cari kerja di sana, belajar bahasa, malah berkembang. Malah bisa mengundang orang tuanya datang ke sana dan seperti itu ya. Jadi bukannya dia malah cari orang tua lain deh, maksudnya peran orang tua digantikan oleh pacarnya gitu, enggak ya? Enggak. Tapi justru berkembang di situ. Dia berkembang ketika dia pergi jauh keluar dan berhadapan memang hidup tidak mudah ya. Harus itu lepas dari butuh orang perjuangan tua. itu tante Butuh ya. perjuangan. Butuh tantangan dulu supaya dia berkembang ya. Betul, karena kita kan nggak tega gitu ya. Jangan sampai kesulitan yang kita terima sebagai orang dewasa dialami oleh anak-anak kita. Jangan gitu, kalau bisa jangan susah. Itu kan positif. Di sisi lain bisa membuat anak itu kemudian tidak berkembang juga. Jadi kerdil juga. Jadi kerdil juga. Romo Anthony de Mello pernah mengumpamakan begini. Ketika kita melihat seekor ulat yang berubah menjadi kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu, lalu dia berjuang keras keluar dari kepompong itu kan. Kenapa kita nggak tega? Lalu apa yang kita buat? Kita bantu dengan cara kulit kepompongnya kita potong sehingga kupu-kupunya bisa cepat keluar gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Sayapnya jadi nggak kuat karena dibantu. Justru kesulitan itu membuat sayapnya itu semakin tegar, semakin kokoh karena harus merobek kantong kepompongnya. Tapi kalau dibantu, perkembangan sayap kupu-kupu juga nggak akan normal ya. Maka kenapa kita itu secara biarlah alami, itu berjalan secara alami juga ya. Maka sekarang anak kalau diajarin jalan dipegangin terus, ya nggak bisa kan, maka harus dilepas juga dia. Jalan jatuh ya nggak apa-apa, juga belajar jalan. Dan saya kok berpikir kita terus belajar berjalan. Jalan fisik atau juga jalan kehidupan ya. Jatuh bangun terus kita pelajari. Nah, yang harus dihindari adalah ketika anak nanti berjumpa dengan kesulitan, tergoda untuk kemudian merasa putus asa, kehilangan harapan, lalu ada godaan mengakhiri hidup ya. Itu kan juga satu tantangan yang serius ya. Iya, serius banget itu, Romo. Serius sekali ya. Iya, jadi dan itu kadang-kadang terucap begitu saja gitu. Oh gitu, Romo. Sering terucap begitu, bahkan Pak Romo pernah ada pengalaman, ada remaja yang sharing gitu. Ada yang sharing, kalau saya mendampingi retret rekoleksi terungkap, bahkan usia dini gitu kan. Saya bertanya dalam hati, ini anak ngerti nggak sih maksud yang dia katakan apa? Putus asa, mengakhiri hidup, dia ngerti nggak sih ya? Saya pikir itu banyak dia dengarkan, banyak dia lihat di media sosial, lalu ya gitu ditelan mentah-mentah, nggak tahu artinya apa, konsekuensinya apa ya. Kalau dalam gereja Katolik itu ininya apa, Romo? Kalau Pandangan terhadap gereja hal itu? terhadap suicide ini, Romo. Iya, tentu saja untuk kita anugerah kehidupan adalah anugerah yang paling basic, paling dasar. Dalam kehidupanlah kita menerima anugerah lainnya. Cinta kasih, anugerah iman dalam gereja, perayaan-perayaan sakramen, dan seterusnya. Ya, maka kehidupan adalah anugerah dasar yang Allah berikan. Hanya Allah yang bisa memberikan, maka hanya Allah juga yang bisa mengambil. Dan dalam pandangan gereja Katolik, ya seperti tema kita ya, hidup sesulit apapun tetap indah.
Ya, itu karena apa? Ya karena Yesus yang menciptakan kehidupan bersama Allah Bapa dan Allah Roh Kudus itu sampai turun ke dunia orang mati ya. Jadi dunia orang mati pun tetap indah ya karena didatangin oleh Yesus sebagai sumber harapan kita. Maka tidak ada alasan untuk putus asa ya. Bahkan di dunia orang mati pun kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, itu artinya begitu. Jadi tidak ada satupun alasan untuk putus asa karena semua pengalaman manusiawi kita sudah dialami oleh Yesus. Coba ada nggak satu pengalaman yang nggak dialami oleh Yesus? Semua dialami ya, kecuali dosa mungkin ya, dosa dia nggak. Tapi ditinggalkan, pernah. Ditinggal dikhianati, pernah. Mau dibunuh, pernah. Jadi imigran, pernah. Di PHP pernah nggak, Romo? Di PHP pernah. Sama murid yang paling dia percaya, Petrus ya kan, guru sekali-kali ya. Aku tidak akan meninggalkan kau, ke penjara pun aku ikuti. Di PHP. 3 kali di sana. 3 kali lagi, nggak cuma sekali loh. Itu udah dapat SP3 itu, dipecat harusnya ya kan. Nah, jadi Yesus pernah semua penderitaan manusia pernah dialami Yesus, tapi dengan melihat role model Tuhan Yesus ya, untuk orang Katolik tidak ada alasan untuk putus asa. Itu semua pernah ditanggung Yesus. Artinya kita nggak sendirian dalam menanggung kesulitan. Jangan-jangan malah, seperti yang dikatakan Bapak Paus Fransiskus, kesulitan itu adalah cara Allah untuk mengembangkan iman kita, hidup kita, dan seterusnya. Yang penting jangan sendirian. Jangan pernah merasa sendirian dalam kesulitan. Cari teman, cari sahabat, cari tempat untuk berbagi. Bisa orang tua, bisa papa, mama, adik, kakak, sahabat, romo. Temukan komunitas, itu yang paling penting. Terus yang sehat tapi Yang sehat. Kalau anak muda kan sukanya butuh healing gitu katanya Romo. Waduh, nggak hanya anak muda, kita juga butuh healing ya. Katanya ini mesti healing dulu nih kemana gitu. Wih. Nah itu gimana Romo supaya healingnya anak muda ini di jalur yang benar, yang terarah gitu Romo? Iya, betul itu, butuh healing ya. Itu sangat sesuai dengan jati diri kita sebagai manusia. Ada satu pemikir mengatakan manusia itu makhluk yang berjalan, homo viator ya. Artinya makhluk yang berziarah, homo viator, berziarah. Maka kalau ada anak muda butuh healing dan pindah tempat berjalan-jalan, cocok dengan hakikatnya dia. Homo viator Homo viator, sambil berjalan dia menemukan kemanusiaannya tuh. Maka mungkin ini cara pelayanan untuk anak-anak muda ya. Gereja bisa pendampingannya nggak hanya di kelas, di gereja, di aula, bawa jalan-jalan gitu. Ke alam. Ke alam terutama ya. Ke alam, ya alam yang indah, jangan alam yang lain ya. Ada kan sekolah di Bali yang alam gitu, Romo? Ya itu betul. Ya, sekolahnya Sekolah alam. terbuka, Betul. lalu di alam gitu. Ya, di beberapa Keuskupan sudah ada. Di Keuskupan Bandung juga ada sekolah alam. Ya, itu juga bagus itu. Betul. Maka healing, berjalan, pindah tempat, masuk ke alam, itu kan juga menyempurnakan kemanusiaan kita ya. Kemanusiaan kita tuh banyak dirusak sama banyak hal ya, sama gadget, sama konten-konten yang nggak benar. Iya, betul. Lalu Romo, saya tertarik sama kata-kata Romo tadi di awal tentang anak-anak muda. Kalau yang putri kan dia merasa insecure karena sosmed gitu. Kalau anak lakinya kan lebih malah dia tenggelam di situ. Berarti kita kan sebagai orang tua dalam keluarga itu kalau secara nilai kekatolikan apakah ada hubungannya? Bagaimana kita memperkuat supaya anak-anak ini ketika dia ketemu dengan dunia luar dia siap gitu, dia kuat gitu ya. Maksudnya mau dinyinyirin apapun ya nggak apa-apa ini saya gitu. Atau yang anak lakinya mungkin oke main sebatas mungkin sebagai sosialisasi gitu ya, tapi nggak yang tenggelam dan kemudian apa istilahnya itu terus gitu loh. Iya, itu menarik. Ada satu ahli berpendapat bahwa menyambung yang soal gadget itu ya. Kenapa perlu ada batas usia untuk memperoleh surat izin mengemudi 17 tahun ke atas? Karena kan kalau di bawah itu bisa berbahaya. Karena belum siap mental mungkin. Belum siap mentalnya ya, masih sering secara fisik juga belum nggak nyampe. Belum nyampe, dan itu kan sebelum 17 tahun kayak koordinasi motorik dan badannya kan masih belum baik terkoordinasi ya.
Atau juga kenapa minum alkohol juga 21 tahun ke atas, ya kan? Karena memang belum siap. Nah, kenapa hal yang sama nggak diperlakukan untuk gadget? Ya, Romo. 0 sampai 8 tahun itu usia perkembangan saraf-saraf otak loh. Dan ada penelitian yang membuktikan ketika anak 0 sampai 8 tahun itu hanyut dalam gadget, ada gangguan dalam perkembangan saraf otaknya. Saraf otak yang harusnya kena stimulus dengan jamahan benda-benda konkret, melihat alam, ya kan, lalu berinteraksi sosial, itu kehilangan stimulusnya karena anak tenggelam dalam gadget. Ya itu. Maka untuk orang tua Katolik pada khususnya baik kalau sejak dini mengatur tuh interaksi anak dengan gadget, dikasih batas waktunya. Bahkan ada yang mengusulkan untuk anak-anak usia 0 sampai 8 tahun itu diberikan gadget yang misalnya tidak terkoneksi dengan internet ya. Tapi gadget yang dasar aja ya. Ada misalnya tetap bisa telepon sama orang tua ya, bisa kirim pesan itu. Bisa nonton tapi tidak langsung masuk ke dunia www. Dan seterusnya itu Jadi ya. orang tua bisa tetap monitor juga memonitor, ya. karena itu betul-betul mempengaruhi perkembangan otak. Stimulus yang diterima secara indrawi mempengaruhi otak dan kemudian otak berkembang secara manusiawi, secara wajar. Tapi ketika ada gadget, wah itu maka ada yang mengusulkan supaya ada undang-undang. Iya, harusnya begitu Romo ya. Ada pembatasan. Sebelum terlanjur. Betul, nanti. Ya. Nah, itu juga bisa menjelaskan jangan-jangan memang ada saraf-saraf yang tidak begitu kuat. Ahli saraf memetakan katanya di frontal cortex kita ada area 51, artinya pusat dari otak besar kita itu adalah pusat bahasa. Makanya kan kemampuan berbahasa itu berhubungan erat sama kemampuan berpikir. Ketika bahasanya nggak benar ya, logika orang itu juga, kemampuan berpikirnya juga tidak tepat ya. Dengan gadget juga gimana bisa berkembang kemampuan berbahasanya kalau nggak pernah berdialog seperti ini ya. Ini kan hanya satu arah ya, gadget ya. Maka kemampuan berbahasa itu juga menentukan cara berpikir. Sebagai contoh, dulu kita baca buku, kita butuh berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu buku. Iya. Nah, sekarang anak kan lihat TikTok paling lama berapa menit? Iya. Minta ChatGPT ringkasin. Iya, minta ChatGPT. Itu kan cara berpikirnya instan, dan ya kita mengatakan instan kita juga senang sama yang instan. Tapi paling nggak kita pernah mengalami yang susah baca proses berpikirnya itu ya. Maka sekarang anak sulit konsentrasi. 2 menit ganti fokus. Di TikTok kan 2 menit paling lama. Dan lupa tadi tuh yang dilihat apa barusan. Justru katanya kontennya harus yang kayak gitu ya Romo. Berapa detik pertama harus yang menarik. Yang penting gitu. pokoknya view-nya aja. Viewernya dan seterusnya, isinya, muatannya apa, clickbait dan cepat berganti kan. Bahkan di Amerika itu orang dewasa di Amerika tahun 2023 ada penelitian paling lama konsentrasi full itu hanya 4 menit. Wow. Setelah itu distract, makin pendek. Padahal dulu kalau sekolah kan katanya kita 15 menit ya Romo ya. Iya. Satu pelajaran gitu, kalau bisa nggak lebih. Iya. Konsentrasi kita segitu katanya. Sekarang kan 4 menit. Iya, sekarang 4 menit. Makin turun tuh. Ya karena otaknya kena pengaruh media sosial dan gadget. Nah, itu maka kita pelan-pelan makin paham tentang generasi strawberry ini ya, karena banyak hal. Dan mungkin yang menarik adalah begini. Membaca kitab suci itu kan luar biasa loh. Pertama itu membaca, membuat anak juga menemukan media lain selain media sosial, membaca. Jadi kita buat anak itu akrab dengan buku, dan buku iman kan kitab suci. Maka daripada beliin video juga udah nggak laku ya, ada YouTube ya. Beliin komik kitab suci bergambar, itu masih menarik kok ya. Beli kitab suci bergambar ya. Maka ketika anak mendengarkan kitab suci dalam liturgi misalnya, dia punya bayangan, punya image di situ. Oh, kisahnya kayak begini tuh, bagaimana orang zaman Yesus pakai baju, bagaimana orang zaman Yesus settingnya bagaimana, itu kan imajinasi. Visualisasinya lebih dapat gitu. Lebih dapat daripada yang ini yang nggak menuntut interaksi dan kemampuan imajinasi. Ini kan tidak menuntut kemampuan imajinasi, dia hanya memberikan yang sudah jadi, terima aja dan lupa. Tapi ketika diberikan komik, itu kan ada ingatannya,
dan menghubungkan apa yang dia baca dengan yang dia dengarkan dalam liturgi. Itu salah satu cara mungkin bisa membantu, tidak hanya untuk iman tapi juga kepribadian, kemanusiaan, cara berpikirnya dan seterusnya. Katolik Alkitab yang untuk anak-anak itu juga ada itu, tetap ada tulisannya, bukan tapi ada dalam gambarnya bentuk gambar terus warna-warnanya. Itu bagus juga. Betul. Kalau ngomong soal membaca, saya jadi teringat tiba-tiba, ini mungkin di luar konteks. Dulu pernah kenal satu orang tua, dia tuh sama sekali tidak memberikan gambar ke anak-anak, hanya buku tulisan tok gitu dong. Jadi supaya, karena menurut dia gini, tulisan itu adalah gambar juga, kata dia gitu. Jadi supaya anak itu cinta membaca, jadi dia tutup tuh semua gambar, jadi hanya tulisannya tok gitu. Nah, enggak tahu terus sekarang gedenya gimana? Waktu ketemu masih kecil. Agak ekstrim, kalau saya agak ekstrim ya. Dia gitu loh, Romo. Iya. Cinta saya dengan buku itu mulai dari komik. Tintin, ya kan. Tapi ya nggak tahu juga ya, karena memang ada yang dulu zaman dulu Koping Ho, apa segala. Ya itu kan dari yang bergambar, lama-lama kemudian baca cerpen, lalu novel, lalu buku pelajaran deh. Nah itu jadi memang bertahap sih. Tapi anak itu butuh imajinasi memang. Tidak hanya anak, orang tua juga ya. Sekarang kalau ada Romo homili hanya isinya doktrin kan juga nggak menarik ya. Maksudnya praktek yang real ke kehidupan sehari-hari dengan contoh, itu kan imajinasi ya. Jadi kalau untuk orang tua itu berlaku, apalagi untuk anak-anak, apalagi untuk remaja ya. Imajinasi begitu penting. Romo, saya tertarik nih Romo tentang tadi depresi pada anak gitu ya Romo ya. Ini kan ada juga yang anak mungkin merasa depresi karena mungkin merasa gagal, tidak bisa memenuhi harapan orang tua gitu ya Romo. Apa ada pesan nggak dari Romo untuk orang tua supaya bisa ya menghibur anak, misalkan gagal pun nggak apa-apa gitu, belum mencapai yang ditargetkan juga nggak apa-apa gitu Romo. Iya. Yang pertama, juga kalau kita tidak memasang target untuk anak, dunia kita sudah sangat kompetitif ya. Iya kan ya. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya sudah sangat kompetitif ya. Jadi memang banyak persaingan. Anak begitu buka gadget juga langsung kan melihat persaingan, ini YouTuber ini viewernya berapa, ini viewernya berapa, ini viewernya berapa. Langsung kan subscribernya langsung. Kompetisi itu sudah begitu lazim ya. Tapi di sisi lain bukan berarti kemudian kita mengendurkan udah biasa-biasa aja, jangan juga ya. Yang penting adalah membuat anak tahu kemampuannya apa, bakatnya di mana, passion dan minatnya apa. Itu tugas utama orang tua. Passionnya anak itu apa? Jangan sampai misalnya anak passionnya melukis. Lalu orang tua mengatakan, buat apa jadi seniman? Nggak menjamin hidupmu dan masa depanmu. Nanti anak-anakmu dikasih duit apa gitu kan? Kan ngasih makan apa? Ngasih makan apa gitu kan? Nggak bisa ngasih makan dengan tinta atau dengan lukisan ya. Ya jangan begitu juga ya. Anak kan juga butuh hidupan, tidak hanya untuk dalam tanda kutip nafkah yang fisik juga ya. Tapi biarkan anak mengungkapkan passionnya, dan dari passion itu siapa tahu ya nanti bisa kok. Saya kenal satu teman yang hidup dari passionnya dia. Memang ini lucky ya, keberuntungan juga ya hidup dari passion. Tetapi kalau itu betul-betul serius dijalani karena passion ya, itu mungkin tidak akan menjanjikan keuntungan materi seperti yang dilihat banyak orang, tetapi bahagia. Karena ketika passion itu dijalani dengan penuh tanggung jawab, itu ada kebahagiaan batin. Maka biarkan anak menemukan passionnya, tentu sambil kita tuntun dan kita lihat ya, di mana passionnya. Itu yang paling penting sih di situ. Itu dia. Iya, baik Romo. Kita udah ngobrol macam-macam. Romo, dari banyak sekali yang kita ngobrolin hari ini, boleh kasih saran sedikit kah supaya kita bisa tetap merasa hidup itu indah meskipun kita perjuangannya berat sekali. Iya yang bisa mungkin statement penutup, closing statement adalah anak-anak itu melihat teladan, melihat teladan orang tua ya. Ketika tahu papa mamanya itu kerja keras, berangkat pagi pulang malam ya, tapi di rumah itu tetap senyum, memberikan waktu kepada anak ya. Itu akan ditangkap oleh anak, dan anak bisa
satu sisi menerima kenyataan hidup memang tidak mudah, tapi di sisi lain orang tuaku kok walaupun susah, capek, tapi tetap senyum, tetap Betul. ngasih waktu kepada anak-anak, Tetap perhatian, tetap sayang. perhatian, ya, nggak menghilangkan harapan. Memang maka keteladanan itu yang paling penting. Maka sesibuk-sibuknya kita untuk menopang hidup keluarga, sediakan waktu khusus untuk anak-anak, ya pasti itu akan berkesan pada diri anak nanti ketika mereka dewasa, ya akan mengikuti juga untuk nanti cucu-cucu kita gitu ya, mengikuti teladan orang tuanya, pasti menyediakan waktu healing tadi, jalan-jalan sama anak-anaknya di tengah kesibukan. Jadi dengan teladan itu ya, jadi ada kesibukan, kerja keras, tapi tetap ada ruang untuk keluarga bisa bercengkrama lepas dari pekerjaan, profesi, kesibukan. Iya, terima Terima kasih kasih, Romo. Romo. Iya, Berat sama-sama. ya Wina ya, kita harus Iya. jadi teladan ya. Iya. Berarti Harus kita tetap ingat. iya, membuat hidup tetap indah di mata anak-anak meskipun ya kesulitannya Iya. tetap ada Tetap dan ada. mereka melihat betul. itu ya. Anak melihat kok. Iya. Lihat orang tua nggak gampang hidupnya juga, mereka melihat itu. Dan kita harus terus berusaha juga untuk tetap mengasihi anak, menerima mereka apa adanya, Apa adanya. ya Romo, ya. Itu yang tidak Iya. mudah. Kita punya idealis-idealis itu ya. Iya, harus diredam. Iya. Iya, terima kasih Romo Sama-sama, untuk, Gio, sama-sama. untuk Wina. obrolannya hari Yes. ini. Semoga semakin menguatkan sahabat obrolan ibu-ibu ya dalam menjalani peran tanggung jawabnya dalam keluarga dan mengasuh anak-anak. Kita jumpa lagi di edisi yang mendatang dengan sahabat obrolan ibu-ibu dengan rekan kami Fani dan Audrey. Sampai jumpa.